Halo anak-anak, kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, Pancasila merupakan ideologi bangsa kita. Nah, jadi ini kita akan bahas dulu mengenai ideologi, hakikatnya ya. Istilah ideologi itu terbagi dari dua kata. Ada dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu. Kalau kita gabungkan dari kedua kata ini menjadi memiliki arti, ideologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengertian-pengertian dasar. Nah, dalam teorinya, ideologi dapat dibedakan menjadi dua. Ada ideologi terbuka dan ada ideologi tertutup. Kita akan melihat dulu pengertian ideologi menurut para ahli. Ada Horton dan Hahn. Ideologi merupakan sistem gagasan yang menyetujui perangkat norma. Menurut Newman, ideologi merupakan suatu gagasan yang melegalisasi tatanan hidup sesuai dengan tujuan dan kepentingan kelompok. Sedangkan menurut Mubiarto, ideologi merupakan kepercayaan yang menjadi pedoman untuk mencapai tujuan bangsa. Nah, ini dia definisi ideologi terbuka. Ideologi terbuka ini merupakan ideologi yang senantiasa mendorong terjadinya pemikiran-pemikiran baru. Jadi ada pemikiran-pemikiran baru, mereka sangat terbuka, namun mereka tidak kehilangan jati dirinya. Ciri khas ideologi terbuka yang pertama, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dan yang kedua, dasarnya dari konsensus masyarakat. Tidak diciptakan oleh negara, namun ditemukan oleh masyarakat itu sendiri. Mereka itu sangat fleksibel, tapi tetap berprinsip pada jati diri mereka sendiri ya. Walaupun terbuka, tapi tetap punya pegangan sendiri. Kemudian definisi ideologi tertutup. Suatu ajaran atau suatu ideologi yang tujuan dan norma politik dan sosialnya serta kebenarannya tidak boleh dipermasalahkan lagi dan harus diterima dan dipatuhi semua anggota masyarakat. Artinya mereka tidak menerima adanya perubahan-perubahan, tetapi mereka menginginkan ideologi tersebut diterima oleh masyarakat. Ciri khas ideologi tertutup yang pertama, cenderung untuk memaksakan dan mengambil nilai ideologi dari luar yang tidak sesuai dengan keyakinan dan pemikiran masyarakatnya. Yang kedua, dasar pemikirannya merupakan cita-cita atau keyakinan ideologis perorangan atau suatu kelompok. Dan yang ketiga, sistem pemikirannya yang tertutup. Artinya, nggak diubah-ubah lagi. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang mengandung arti bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nah, Pancasila ini dinamis atau fleksibel ya. Pancasila bersifat terbuka, bukan berarti Pancasila terbuka terhadap pengaruh ideologi yang lain, misalnya yang buruk-buruk kayak gitu, enggak. Namun Pancasila itu menjadi filter atas pengaruh ideologi dari luar atau ideologi yang masuk. Dia terbuka namun menjadi filter, artinya nggak semua nilai-nilai dari luar itu bisa diambil, tapi menjadi filter baru hal-hal yang memungkinkan dan cocok itu bisa diambil. Keterbukaan ideologi Pancasila itu harus memperhatikan satu, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran yang mengandung nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Dan yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal dan penciptaan norma harus melalui kesepakatan bersama.
Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. 1. Nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik. Jadi kelima dasar ini yang tentu bakal dipegang secara universal. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai yang dasar. Yang ketiga, nilai praksis, yaitu merupakan realisasi atau prakteknya dari nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ada 3. Yang pertama, nilai dasar yang tetap dipegang teguh. Yang kedua itu instrumental yang ada penjabarannya. Dan yang kedua, praksis, itu nilai praktiknya. Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara instruktural memiliki 3 dimensi, yaitu sebagai berikut. Dimensi yang pertama adalah dimensi idealisme, yaitu menekankan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh, pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Yang kedua, dimensi normatif, yaitu mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Dan yang terakhir, dimensi realitas, yaitu mengandung bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri.